Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah kita berjumpa kembali di channel yang keren ini. Bersama saya, Saddam Hussein. Semoga sahabat baikku dalam keadaan sehat baik bahagia ceria, penuh kemudahan dalam beraktivitas yang penuh semangat. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menceritakan kisah entrepreneur muda tergoda janda 3 anak. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabatku, kita ikuti dengan seksama kisah tersebut sebagai berikut. Kisah pemuda entrepreneur offset printing. Di sebuah kota kecil, terdapat seorang pemuda bernama Arif. Sejak kecil, Arif memiliki impian untuk memiliki usaha sendiri. Dia sangat menyukai dunia desain dan mencetak. Sehingga ketika lulus dari sekolah menengah, ia memutuskan untuk terjun ke dunia offset printing. Dengan modal yang minim dan penuh semangat, Arif membeli sebuah mesin cetak bekas dan memulai usahanya di garasi rumahnya. Tahun pertama, langkah awal. Di tahun pertamanya, Arif bekerja keras. Setiap hari, dia belajar tentang teknik cetak, memperbaiki mesin, dan mencari pelanggan. Meski awalnya sulit, Arif tidak menyerah. Dia mulai menawarkan jasa cetaknya kepada tetangga dan teman-temannya. Perlahan, pelanggan mulai berdatangan, dan reputasi Arif sebagai pemuda yang gigih dan profesional pun mulai dikenal. Tahun kedua, pertumbuhan usaha. Setelah 1 tahun berjuang, Arif mulai melihat hasil dari kerja kerasnya. Usahanya semakin berkembang, dan ia mampu menyewa sebuah lokasi yang lebih baik. Dengan omzet yang meningkat, Arif memutuskan untuk memperluas layanan, termasuk percetakan buku dan brosur. Dalam perjalanan ini, Arif tidak melupakan rekan-rekannya yang masih menganggur. Dia ingin membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Arif mulai merekrut teman-teman yang memiliki bakat dan minat di bidang desain dan percetakan. Dalam waktu singkat, 6 orang rekannya bergabung dalam usaha offset printingnya. Mereka semua berbagi visi yang sama, menciptakan produk berkualitas dan membantu satu sama lain untuk tumbuh. Tahun ketiga, membangun tim yang solid. Di tahun ketiga, Arif fokus pada pengembangan timnya. Dia mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan rekan-rekannya tentang teknologi cetak terbaru. Arif juga menerapkan sistem kerja yang efisien, sehingga semua orang dapat berkontribusi secara maksimal. Usaha mereka tidak hanya menguntungkan, tetapi juga menjadi tempat bagi mereka untuk belajar dan berkembang bersama. Dengan kerja keras dan komitmen tim yang solid, Arif dan timnya mulai mendapatkan kontrak besar dari perusahaan-perusahaan lokal. Mereka mencetak berbagai produk, mulai dari materi pemasaran hingga kemasan produk. Tahun keempat, menghadapi tantangan. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Di tahun keempat, Arif menghadapi tantangan besar ketika salah satu mesin cetak mengalami kerusakan. Ini mengganggu proses produksi dan menyebabkan keterlambatan pengiriman. Meskipun panik, Arif tidak putus asa. Ia segera mencari solusi dengan memperbaiki mesin dan melakukan negosiasi dengan pelanggan untuk mengatur ulang jadwal. Kerja keras dan kejujurannya membuahkan hasil. Pelanggan menghargai transparansinya dan tetap setia. Tahun kelima, mencapai kesuksesan. Memasuki tahun kelima, usaha Arif mulai stabil dan berkembang pesat. Mereka mendapat banyak pengakuan dari komunitas lokal dan mulai berpartisipasi dalam berbagai pameran dan acara bisnis. Arif memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan produk mereka dan memperluas jaringan bisnis. Arif juga mulai memberikan kembali kepada komunitas dengan mengadakan pelatihan gratis bagi pemuda-pemudi di sekitarnya tentang keterampilan cetak dan desain. Dia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kesimpulan, perjalanan yang berharga. Setelah 5 tahun menjalankan usahanya,
Arif tidak hanya berhasil membangun bisnis yang menguntungkan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja untuk rekan-rekannya. Dia mengajarkan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan kolaborasi. Melalui usahanya, Arif membuktikan bahwa dengan tekad dan semangat, mimpi dapat menjadi kenyataan, dan dampak positif bisa dirasakan oleh banyak orang. Kisah Arif adalah contoh inspiratif bagi banyak pemuda di sekitarnya, mengajarkan mereka bahwa dengan kerja keras dan keinginan untuk membantu orang lain, mereka juga bisa mencapai kesuksesan. Sahabat kisahku yang berbahagia, di tahun ke-7, usaha Arif semakin mapan dan dikenal luas. Salah satu pelanggan baru yang datang ke tempatnya adalah seorang wanita parubaya bernama Ibu Ratna. Dia seorang janda dengan 3 anak yang sudah besar. Ibu Ratna datang ke Arif untuk mencetak undangan pernikahan anaknya. Dengan senyum hangat dan kepribadian yang ramah, Ibu Ratna langsung menarik perhatian Arif. Kesempatan berinteraksi. Ibu Ratna menjadi pelanggan tetap di percetakan Arif. Setiap kali datang, dia tidak hanya membahas tentang pekerjaan, tetapi juga berbagi cerita tentang kehidupan dan anak-anaknya. Arif merasa nyaman dan tertarik dengan cara Ibu Ratna berbicara. Ibu Ratna, yang melihat betapa bersemangatnya Arif dalam mengelola bisnis, merasa terkesan dan mengagumi dedikasi pemuda itu. Seiring berjalannya waktu, komunikasi antara Arif dan Ibu Ratna mulai lebih intens. Mereka bertukar pesan melalui telepon dan media sosial. Ibu Ratna mulai menggoda Arif, memberinya pujian tentang penampilannya dan bagaimana dia mengelola bisnisnya dengan baik. Meskipun Arif merasa ragu dengan perbedaan usia, dia juga merasakan ketertarikan yang mendalam. Godaan yang menggoda. Ibu Ratna mulai mengirimkan pesan-pesan yang lebih menggoda, mengungkapkan kekagumannya pada Arif dan bagaimana dia terpesona dengan semangat dan visi pemuda itu. Arif yang masih lajang merasa terayun dengan perhatian dan godaan yang diberikan oleh Ibu Ratna. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas pesan-pesan itu dengan semangat yang sama. Arif pun mulai membayangkan momen-momen di mana mereka bisa bersama. Dalam hati, dia merasakan ada sesuatu yang spesial antara mereka, meskipun Ibu Ratna lebih dewasa. Pertemuan langsung. Suatu hari, Ibu Ratna mengundang Arif untuk datang ke rumahnya. Dia ingin mendiskusikan proyek percetakan yang lebih besar dan merayakan kesuksesan Arif atas bisnisnya. Arif merasa senang sekaligus cemas, tetapi dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ketika Arif tiba di rumah Ibu Ratna, suasana hangat dan penuh kebahagiaan menyambutnya. Ibu Ratna menyajikan makan malam sederhana tetapi lezat. Mereka tertawa dan berbagi cerita, dan Arif merasa nyaman seperti tidak ada batasan usia di antara mereka. Menghadapi perasaan. Malam itu, setelah makan malam, Ibu Ratna mengajak Arif duduk di taman belakang rumahnya. Mereka melanjutkan perbincangan sambil menikmati suasana malam yang tenang. Ibu Ratna, dengan cara yang halus, mulai mengungkapkan perasaannya terhadap Arif. Dia mengaku terpesona dengan ketekunan Arif dan cara dia menghidupi hidupnya. Arif merasa terombang-ambing antara perasaan dan logika. Di satu sisi, dia merasa terhormat dan senang mendapatkan perhatian dari Ibu Ratna. Di sisi lain, dia juga menyadari tantangan yang mungkin akan mereka hadapi karena perbedaan usia dan status. Awal hubungan yang berbeda. Setelah malam itu, komunikasi mereka semakin intens. Arif dan Ibu Ratna mulai menghabiskan waktu bersama, baik dalam konteks pekerjaan maupun dalam suasana pribadi. Mereka saling mendukung satu sama lain, dan Arif merasa ada energi baru dalam hidupnya. Dia semakin terikat dengan Ibu Ratna, yang tidak hanya mengagumi keberhasilannya tetapi juga mendukungnya dengan cara yang tak terduga. Hubungan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar profesional. Arif mulai merasakan cinta yang tumbuh untuk Ibu Ratna,
Sementara Ibu Ratna juga menemukan kebahagiaan dalam sosok Arif yang penuh semangat. Mereka berdua menyadari bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan terkadang, cinta itu tidak mengenal batasan usia. Dengan segala keunikan dan tantangannya, Arif dan Ibu Ratna memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, membangun impian bersama sambil menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan cinta. Mereka belajar bahwa, dalam kehidupan, setiap pertemuan bisa membawa warna dan makna baru, bahkan dalam keadaan yang tak terduga sekalipun. Sahabat kisah inspiratif yang berbahagia. Di tahun ke-7, usaha Arif semakin mapan dan dikenal luas. Salah satu pelanggan baru yang datang ke tempatnya adalah seorang wanita parubaya bernama Ibu Ratna. Dia seorang janda dengan 3 anak yang sudah besar. Ibu Ratna datang ke Arif untuk mencetak undangan pernikahan anaknya. Dengan senyum hangat dan kepribadian yang ramah, Ibu Ratna langsung menarik perhatian Arif. Kesempatan berinteraksi. Ibu Ratna menjadi pelanggan tetap di percetakan Arif. Setiap kali datang, dia tidak hanya membahas tentang pekerjaan, tetapi juga berbagi cerita tentang kehidupan dan anak-anaknya. Arif merasa nyaman dan tertarik dengan cara Ibu Ratna berbicara. Ibu Ratna, yang melihat betapa bersemangatnya Arif dalam mengelola bisnis, merasa terkesan dan mengagumi dedikasi pemuda itu. Seiring berjalannya waktu, komunikasi antara Arif dan Ibu Ratna mulai lebih intens. Mereka bertukar pesan melalui telepon dan media sosial. Ibu Ratna mulai menggoda Arif, memberinya pujian tentang penampilannya dan bagaimana dia mengelola bisnisnya dengan baik. Meskipun Arif merasa ragu dengan perbedaan usia, dia juga merasakan ketertarikan yang mendalam. Godaan yang menggoda. Ibu Ratna mulai mengirimkan pesan-pesan yang lebih menggoda, mengungkapkan kekagumannya pada Arif dan bagaimana dia terpesona dengan semangat dan visi pemuda itu. Arif yang masih lajang merasa terayun dengan perhatian dan godaan yang diberikan oleh Ibu Ratna. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas pesan-pesan itu dengan semangat yang sama. Arif pun mulai membayangkan momen-momen di mana mereka bisa bersama. Dalam hati, dia merasakan ada sesuatu yang spesial antara mereka, meskipun Ibu Ratna lebih dewasa. Pertemuan langsung. Suatu hari, Ibu Ratna mengundang Arif untuk datang ke rumahnya. Dia ingin mendiskusikan proyek percetakan yang lebih besar dan merayakan kesuksesan Arif atas bisnisnya. Arif merasa senang sekaligus cemas, tetapi dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ketika Arif tiba di rumah Ibu Ratna, suasana hangat dan penuh kebahagiaan menyambutnya. Ibu Ratna menyajikan makan malam sederhana tetapi lezat. Mereka tertawa dan berbagi cerita, dan Arif merasa nyaman seperti tidak ada batasan usia di antara mereka. Menghadapi perasaan. Malam itu, setelah makan malam, Ibu Ratna mengajak Arif duduk di taman belakang rumahnya. Mereka melanjutkan perbincangan sambil menikmati suasana malam yang tenang. Ibu Ratna, dengan cara yang halus, mulai mengungkapkan perasaannya terhadap Arif. Dia mengaku terpesona dengan ketekunan Arif dan cara dia menghidupi hidupnya. Arif merasa terombang-ambing antara perasaan dan logika. Di satu sisi, dia merasa terhormat dan senang mendapatkan perhatian dari Ibu Ratna. Di sisi lain, dia juga menyadari tantangan yang mungkin akan mereka hadapi karena perbedaan usia dan status. Awal hubungan yang berbeda. Setelah malam itu, komunikasi mereka semakin intens. Arif dan Ibu Ratna mulai menghabiskan waktu bersama, baik dalam konteks pekerjaan maupun dalam suasana pribadi. Mereka saling mendukung satu sama lain, dan Arif merasa ada energi baru dalam hidupnya. Dia semakin terikat dengan Ibu Ratna, yang tidak hanya mengagumi keberhasilannya tetapi juga mendukungnya dengan cara yang tak terduga. Hubungan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar profesional. Arif mulai merasakan cinta yang tumbuh untuk Ibu Ratna,
Sementara Ibu Ratna juga menemukan kebahagiaan dalam sosok Arif yang penuh semangat. Mereka berdua menyadari bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan terkadang, cinta itu tidak mengenal batasan usia. Dengan segala keunikan dan tantangannya, Arif dan Ibu Ratna memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, membangun impian bersama sambil menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan cinta. Mereka belajar bahwa, dalam kehidupan, setiap pertemuan bisa membawa warna dan makna baru, bahkan dalam keadaan yang tak terduga sekalipun. Arif menyadari bahwa hidup memang penuh dengan pilihan yang sulit, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi dan mengatasi masalah tersebut. Dia belajar untuk menghargai cinta dalam berbagai bentuk, serta pentingnya komunikasi dan kejujuran dalam hubungan. Dengan semua pengalaman ini, Arif tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, seiring berjalannya waktu, hubungan Arif dan Ibu Ratna semakin mendalam. Arif merasakan kenyamanan dan kedewasaan dalam cinta mereka yang tidak bisa ia temukan sebelumnya. Ibu Ratna bukan hanya seorang pasangan, dia adalah sahabat, mentor, dan sumber inspirasi bagi Arif. Setiap pertemuan menjadi lebih berarti, dan mereka saling berbagi harapan dan impian untuk masa depan. Dalam kebimbangan yang awalnya menyiksa, Arif mulai melihat kejelasan. Dia menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan usia atau status. Yang terpenting adalah kebahagiaan dan dukungan yang mereka berikan satu sama lain. Ibu Ratna telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik, dan Arif ingin memberi Ibu Ratna kebahagiaan yang layak didapatnya setelah semua yang dia alami. Keputusan untuk menikah. Setelah melalui banyak perenungan dan percakapan yang mendalam dengan Ibu Ratna, Arif akhirnya membuat keputusan besar. Dia ingin menikahi Ibu Ratna. Arif merasa bahwa hubungan mereka adalah langkah yang tepat, dan dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Suatu malam yang indah, di bawah sinar bulan purnama, Arif melamar Ibu Ratna. Dia menyatakan cintanya dan betapa bahagianya dia bisa bersamanya. Ibu Ratna dengan penuh haru menerima lamaran tersebut, dan mereka berdua berjanji untuk saling mendukung dalam suka dan duka. Persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan mereka dimulai dengan penuh semangat. Ibu Ratna tidak hanya berperan sebagai calon pengantin, tetapi juga sebagai seorang ibu yang ingin memberikan momen indah bagi anak-anaknya. Arif turut membantu dalam segala persiapan, mulai dari memilih lokasi hingga mengatur undangan. Semua orang di sekitar mereka, termasuk teman-teman Arif di kantor percetakan, sangat mendukung keputusan mereka. Di tengah persiapan, Ibu Ratna mengajak anak-anaknya untuk terlibat, dan mereka semua merasa senang melihat ibunya bahagia. Momen ini tidak hanya menjadi perayaan cinta Arif dan Ibu Ratna, tetapi juga menjadi waktu yang spesial bagi keluarga baru yang akan terbentuk. Hari pernikahan. Hari pernikahan tiba dengan suasana yang meriah. Arif dan Ibu Ratna mengundang keluarga dan teman-teman terdekat. Tempat resepsi dihiasi indah, menciptakan suasana hangat dan penuh kebahagiaan. Saat Ibu Ratna memasuki ruangan dengan gaun pengantin yang anggun, Arif merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam upacara tersebut, mereka saling mengucapkan janji setia, di depan keluarga dan teman-teman, menyatakan cinta dan komitmen mereka satu sama lain. Dengan penuh rasa haru, Arif berjanji untuk selalu mencintai, menghormati, dan mendukung Ibu Ratna, serta menerima anak-anaknya sebagai bagian dari keluarganya. Ibu Ratna pun menjanjikan cinta dan dukungannya kepada Arif, serta berkomitmen untuk membangun kehidupan bersama yang penuh kasih. Memulai kehidupan baru. Setelah upacara, Arif dan Ibu Ratna mengadakan resepsi yang meriah. Tawa dan keceriaan mengisi ruangan, dengan teman-teman dan keluarga yang merayakan cinta baru mereka. Arif merasa bahagia,
Tidak hanya karena cinta yang ia miliki dengan Ibu Ratna, tetapi juga karena keluarganya yang baru dan hubungan baik yang terjalin antara mereka. Pasca pernikahan, Arif dan Ibu Ratna memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Arif merasa lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya, sementara Ibu Ratna juga turut membantu dalam berbagai aspek, memberikan ide-ide segar dan dukungan yang tak ternilai. Tim Arif di percetakan merasa gembira melihat perubahan positif ini, dan usaha mereka semakin berkembang. Keluarga yang bahagia. Seiring waktu berlalu, Arif dan Ibu Ratna membangun keluarga yang harmonis. Anak-anak Ibu Ratna menerima Arif dengan baik, dan mereka semua mulai menganggap Arif sebagai ayah. Momen kebersamaan seperti makan malam keluarga, liburan, dan perayaan hari-hari spesial semakin mengeratkan hubungan mereka. Arif belajar banyak tentang menjadi suami dan ayah yang baik. Dia sangat menghargai peran Ibu Ratna yang selalu mendukungnya, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Dengan cinta dan kerjasama, mereka berhasil melewati berbagai tantangan yang muncul, menjadikan mereka pasangan yang kuat. Dari kisah ini, kita bisa mengambil kesimpulan untuk kita petik nilainya di dalam kehidupan kita bahwa kisah cinta Arif dan Ibu Ratna menunjukkan bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat yang tak terduga dan bahwa hubungan tidak harus dibatasi oleh usia atau status. Dengan kejujuran, komunikasi, dan saling mendukung, mereka mampu membangun kehidupan yang bahagia bersama. Berikut adalah beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Arif dan Ibu Ratna. 1. Cinta tidak mengenal usia. Cinta sejati bisa muncul di mana saja dan dalam berbagai bentuk. Usia atau status sosial tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mencintai dan dicintai. Hubungan yang berdasarkan saling pengertian dan penghargaan lebih penting daripada sekadar melihat perbedaan fisik atau status. 2. Kejujuran dan komunikasi adalah kunci. Dalam setiap hubungan, kejujuran dan komunikasi yang terbuka sangatlah penting. Arif belajar bahwa menyampaikan perasaannya dan berbicara tentang kebimbangannya adalah langkah yang tepat. Dengan berkomunikasi, mereka dapat memahami satu sama lain dan mengambil keputusan yang bijaksana. 3. Dukungan emosional membawa kekuatan. Dukungan emosional dari pasangan sangatlah berharga. Ibu Ratna tidak hanya memberikan cinta, tetapi juga menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi Arif. Ketika kita memiliki orang yang mendukung kita bisa lebih mudah menghadapi tantangan dalam hidup. 4. Prioritas pada keluarga. Membangun keluarga yang harmonis dan saling mendukung adalah salah satu hal terpenting dalam hidup. Arif dan Ibu Ratna menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda, mereka dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan saling menghargai. 5. Belajar dari pengalaman. Setiap pengalaman dalam hidup, baik positif maupun negatif, dapat menjadi pelajaran berharga. Arif belajar dari kebimbangannya dan menghadapi perasaannya dengan cara yang dewasa. Pengalaman tersebut membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana. 6. Menghadapi tantangan bersama. Dalam menjalani hubungan, akan selalu ada tantangan. Namun, dengan saling mendukung dan bekerja sama, tantangan tersebut dapat diatasi. Arif dan Ibu Ratna menunjukkan bahwa kolaborasi dan kesepakatan dalam menghadapi masalah adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap harmonis. 7. Nilai kebersamaan. Kebersamaan dalam menjalani hidup, baik dalam suka maupun duka, adalah hal yang berharga. Momen-momen kecil seperti makan malam keluarga atau merayakan hari-hari spesial dapat memperkuat ikatan antara anggota keluarga. 8. Kesediaan untuk berkomitmen. Komitmen dalam suatu hubungan adalah fondasi yang penting. Arif membuat keputusan untuk menikahi Ibu Ratna menunjukkan bahwa cinta yang tulus membutuhkan komitmen dan kesediaan
untuk berinvestasi dalam hubungan. 9. Menghargai setiap tahap hidup. Hidup terdiri dari berbagai tahap, dan setiap tahap memiliki keindahan dan tantangannya sendiri. Menghargai setiap momen dan menjalani hidup dengan sepenuh hati akan membawa kebahagiaan dan makna yang lebih dalam. 10. Kebahagiaan adalah pilihan. Kebahagiaan bukan hanya hasil dari keadaan eksternal, tetapi juga merupakan pilihan yang kita buat setiap hari. Arif memilih untuk mencari kebahagiaan dalam cinta dan keluarga, yang akhirnya membawanya pada kehidupan yang lebih berarti. Kisah Arif dan Ibu Ratna mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan, dan setiap pilihan dapat membentuk masa depan kita. Dengan cinta, kejujuran, dan dukungan, kita bisa menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan makna. Sahabatku, demikian kisah ini, saya sajikan kepada sahabatku sekalian, semoga menginspirasi, mencerahkan di dalam kehidupan ini, dan dapat mengambil hikmah atau nilai dari kisah perjalanan anak manusia lirik. Semoga bermanfaat dan atas kekurangannya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas segala perhatian kesetiaan sahabatku dan dukungannya pada channel saya ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini dengan ucapan, wassalamualaikum.